Shalom semuanya, saya Vanessa. Di sini saya akan membagikan sedikit dari isi firman Tuhan. Sebelum saya membagikan apa isi firman Tuhan itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih memberkati kami dari pagi hingga pada hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, hingga rezeki yang cukup Bapa. Ya Bapa, terima kasih juga telah memberkati aktivitas kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan isi dari firman-Mu Bapak. Biarlah apa yang disampaikan bisa menjadi pedoman bagi kami dan bisa menjadi berkat bagi kami Bapak. Ya Bapak, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan selalu kesehatan, mudah rezeki dan petunjuk. Hanya dalam nama Bapa dan nama kami berdoa dan mengucap syukur. Isi firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Begini firman-Nya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak. Nah, ayat ini mengajarkan kita bagaimana cara kita itu untuk percaya selalu kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada masa depan. Ini janji Tuhan pada kita. Nggak mungkin kan janji Tuhan itu buruk kan. Pasti akan ditepatinya. Terus kita ini tuh adalah domba Allah. Tuhan yang mengembangkan kita, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Nah, di ayat 17 ini dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Semua berdosa. Bahkan pendeta itu juga berdosa. Jadi janganlah hatimu iri. Jadi di dalam firman Tuhan ini diajarkan untuk kita tidak iri. Nah, iblis itu kalau kita iri sama orang, dia mempengaruhi bagaimana pikiran kita untuk tetap bisa iri sama orang. Karena dengan kita iri sama orang, kita menghiraukan berkat-berkat Tuhan yang datang sama kita. Padahal aku sama orang lain itu berbeda. Tuhan udah ngasih berkat setiap orang itu pasti berbeda juga. Nah, dengan kita iri sama orang, kita nggak peduli terhadap diri kita sendiri. Misalkan orang itu punya sesuatu yang kita nggak punya. Nah, kita juga pengen kayak mereka, tapi kita nggak bisa. Kayak gitu-gitu aja terus. Padahal di sini dibilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, kalau kita udah iri sama orang, kita udah nggak menghiraukan berkat-berkat Tuhan tadi. Padahal Tuhan udah tahu bagaimana masa depan lu, bagaimana kamu ke depannya. Tapi kami iri sama orang. Jadi, kalau kita ingin hidup di dalam Tuhan, jangan pernah iri sama orang ya, teman-teman. Kalau kita itu hidup di dalam Tuhan, Tuhan ngasih sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa kita pikirkan. Dan itu sangat luar biasa bagi hidup kita. Karena Tuhan itu nggak mau kita hidup dalam kekecewaan, kekhawatiran. Makanya Tuhan berjanji, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan kita fokus sama diri kita sendiri, kita menerima berkat dari Tuhan, kita bisa hidup dengan tenang, teman-teman. Kita bisa hidup dengan bahagia, dengan bisa menikmati indahnya bagaimana karunia Tuhan sama kita. Karena mulai dari kita lahir, Tuhan udah melihat bagaimana masa depan kita kan. Tuhan udah merancang bagaimana masa depan kita. Kayak tahun ini anak kelas 12 yang udah mau tamat, bingung dia kan. Kayak mana lah ini Tuhan. Mungkin dia udah sering berdoa sama Tuhan, udah cerita dia sama Tuhan. Kayak mana masa depanku ini Tuhan? Kayak mana ke depannya Tuhan, aku bingung kayak gitu. Dengan kita berbicara sama Tuhan dan kita komunikasi dengan Tuhan, itu satu hal yang bisa menenangkan hati dan pikiran kita tentang masa depan kita. Pasti Tuhan memiliki jalan, teman-teman. Karena dia udah berjanji di ayat 18 ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi inti dari ayat ini, teman-teman, belajarlah untuk bisa menerima diri kita, bagaimana kita jangan pernah iri sama orang. Karena kita tahu kita dan orang lain itu berbeda. Kemampuan kita dan orang lain itu berbeda. Bisa aja kita bisa ini, tapi dia nggak bisa apa yang kita lakukan. Kayak gitu. Jadi setiap manusia itu unik, teman-teman. Jadi marilah kita tetap percaya kepada Tuhan untuk kita fokus dalam diri kita sendiri dan menerima berkat dari Tuhan itu untuk bisa hidup. Jadi sekian dari firman Tuhan yang saya bawakan. Kiranya teman-teman sekalian bisa
mengurangi rasa iri kepada orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Kau masih memberkati kami sampai pada hari ini. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk tidak iri lagi kepada orang Bapa, agar kami selalu percaya akan berkat-berkat Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau yang berkati setiap aktivitas kami agar bisa menjadi berkat bagi kami. Hanya dalam Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.